Sebuah raksasa telah tumbang, sebuah institusi yang mengelola jantung ekonomi Indonesia senilai ribuan triliun rupiah resmi dihapus dari kabinet. Ya, Kementerian BUMN telah tiada. Ini bukan sekedar pergantian nama, ini adalah revolusi. Dalam salah satu gebrakan paling beraninya, Presiden Prabowo Subianto membongkar total cara negara mengelola asetnya. Sebagai gantinya, lahir dua entitas baru yang misterius, BP BUMN dan Danantara. Pertanyaannya, apakah ini adalah langkah jenius yang akan membuat BUMN kita terbang tinggi seperti Temaseknya Singapura? Ataukah ini sebuah pertaruhan besar yang bisa membuat aset negara lepas dari kontrol rakyat? Mari kita bongkar skenario di balik reformasi paling radikal abad ini. Selama bertahun-tahun, Kementerian BUMN ibarat sebuah kapal tanker raksasa. Besar, kuat, tapi lambat dan sulit bermanuver. Birokrasinya berlapis-lapis. Setiap keputusan bisnis harus melewati banyak meja, membuatnya kalah cepat dari swasta. Masalah kedua, dan ini yang paling krusial, politik. Setiap ganti presiden, ganti menteri, BUMN selalu jadi kue yang diperebutkan. Posisi direksi dan komisaris seringkali bukan diisi karena keahlian, tapi karena kedekatan politik. Akibatnya, BUMN jadi sapi perah kepentingan sesaat, bukan mesin ekonomi jangka panjang. Pemerintahan Prabowo melihat ini dan berkata, "Cukup sudah." Mereka ingin BUMN dikelola seperti perusahaan profesional, bukan lembaga politik. Tujuannya jelas, meniru kesuksesan Singapura dengan Temaseknya. Itulah alasan fundamental mengapa Kementerian BUMN harus diakhiri riwayatnya. Lalu, siapa penggantinya? Bayangkan seperti ini. Pemerintah kini punya dua tangan baru yang perannya sangat berbeda. Tangan pertama adalah BP BUMN atau Badan Pengatur BUMN. Anggap saja ini sebagai wasit atau regulator. Dipimpin oleh Doni Oskaria. Tugas mereka bukan lagi ikut campur urusan bisnis sehari-hari. Tugas mereka adalah membuat aturan main, memastikan BUMN sehat, dan mencapai target yang ditetapkan negara. Tangan kedua, inilah sang eksekutor, Danantara. Ini adalah sebuah super holding atau investment holding company. Anggap saja Danantara ini sebagai manajer tim atau operator. Merekalah yang akan memegang saham mayoritas BUMN, menyusun strategi bisnis, melakukan merger, akuisisi, dan memastikan BUMN mencetak untung sebesar-besarnya. Jadi, BP BUMN menetapkan apa yang harus dicapai, sementara Danantara yang akan mengeksekusi bagaimana cara mencapainya. Pemisahan ini diharapkan bisa memutus rantai intervensi politik dari operasional bisnis BUMN. Tentu, setiap perubahan besar punya dua sisi mata uang. Mari kita lihat sisi positif dan negatifnya. Sisi positif atau gains. Jika skenario ini berhasil, BUMN kita bisa menjadi raksasa Asia, profesional, lincah, dan super menguntungkan. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, kereta cepat, atau ketahanan energi bisa berjalan tanpa henti meskipun politik di atas sedang panas. Sisi negatif atau pains. Nah, ini yang harus kita waspadai. Pertama, kontrol publik melemah. Dulu kita bisa teriak ke Menteri BUMN lewat DPR. Sekarang, kepada siapa kita mengadu jika sebuah badan superpower ini membuat kebijakan yang merugikan? Mekanisme pengawasannya harus super ketat. Kedua, lupa rakyat kecil. Banyak BUMN punya tugas sosial atau PSO atau Public Service Obligation. Misalnya Pertamina harus jual BBM sampai ke pelosok atau PLN harus menyediakan listrik untuk desa terpencil. Jika Danantara hanya fokus mengejar profit, apakah tugas-tugas sosial ini akan ditinggalkan karena dianggap tidak menguntungkan? Ini adalah pertaruhan besar. Di satu sisi ada janji efisiensi dan keuntungan raksasa, di sisi lain ada resiko BUMN menjadi korporasi dingin yang lupa akan akar sosialnya. Jadi, pembubaran Kementerian BUMN dan lahirnya BP BUMN adalah sebuah babak baru yang monumental bagi Indonesia. Ini adalah pedang bermata dua, bisa menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi kita yang tertidur, atau bisa menjadi bumerang yang membuat aset negara semakin jauh dari jangkauan publik. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kalian optimis dengan langkah berani ini? Ataukah kalian khawatir BUMN akan melupakan tugasnya melayani rakyat? Tulis semua unek-unek dan analisis kalian di kolom komentar di bawah.
Mari kita diskusikan bersama.